Sewaktu saya mengajar di China sebagai profesor di Zhejiang University, sempat 10 tahun, 2003-2014 di sana, bahwa semua hal itu diawalin dengan suatu inovasi. Statement dari CEO-nya buat saya menarik, karena dia bicara dengan meng-quote quotation daripada salah satu profesor inovasi yang terkenal di China waktu itu, yang dia bilang, innovation is a hard work. Kalau kita ngomong-ngomong tentang inovasi, banyak orang biasanya tidak akan langsung mengasosiasikan inovasi itu dengan Cina. Tapi kalau kita ngelihat lagi ya dalam sejarahnya, budaya dan sejarah Cina, inovasi itu bukan sesuatu yang baru lah. Kalau kita tahu di China ada yang namanya Four Great Invention ya. Mungkin teman-teman kita tahu lah, kertas kita pakai, kompas kita semuanya tahu waktu pramuka dulu pakai kompas. Bubuk musyu, termasuk juga cara nyetak ya, pembuatan buku segala macam. Itu empat hal itu semuanya itu ditemukan di Ancient Chinese, yang menunjukkan di dalam budayanya Cina yang namanya inovasi, menemukan sesuatu yang baru, itu bukan sesuatu yang baru loh. Secara konsep sendiri, salah satu buku tertua di dunia atau buku bahasa Cina yang paling tua, namanya I Ching, itu bicara tentang 64 kwa ya, 64 situasi, 64 skenario. Kwa pertama, kita bicara tentang Jian, yang kurang lebih diartikan sebagai creative heaven, itu bicara tentang inovasi. Bahwa semua hal itu diawalin dengan suatu inovasi. Yang namanya pemimpin, itu dia harus ngelit suatu inovasi. Yang namanya suatu suasana krisis, itu hanya bisa kita lewatin kalau kita berinovasi. Penelitian inovasi semuanya menunjukkan bahwa yang namanya inovasi itu ada hubungannya dengan belajar, dengan sistem pembelajaran. Nah, ini menarik juga kalau kita ngelihat di konteksnya Cina sendiri, belajar, bahasa Cinanya kan tulisannya xie. Xie itu kan menggambarkan burung yang lagi belajar dengan melihat burung yang lain terbang. Burung yang lain terbang itu gimana, dia coba belajar dengan menirunya. Kemudian xi itu menggambarkan bahwa dalam proses belajar itu orang akan jatuh bangun lah. Burung kalau belajar terbang kan dia nggak langsung bisa terbang, dia akan jatuh kemudian dia bangun lagi. Yang berarti di China yang namanya belajar itu penekanannya kan boleh dibilang kita memperhatikan, kita meniru, kemudian kita mencoba drilling, dan itu kuncinya ya. Mungkin kalau kita tahu belajar kaligrafi itu kan adalah bagaimana kita meniru gaya tulisan daripada guru kita sampai sepersis mungkin. Nanti kalau udah bisa persis banget sampai tidak bisa dibedakan, baru kita mulai boleh meng-create style tulisan kita sendiri. Sewaktu saya mengajar di China sebagai profesor di Zhejiang University, sempat 10 tahun, 2003-2014 di sana. Misalnya waktu belajar bahasa Inggris, saya melihat banyak mahasiswa saya itu berusaha kamus yang setebel itu mereka hafalkan, dan ada beberapa yang berhasil menghafalkan kamus. Untuk memaksimalkan nilai skor ujiannya ya. Mereka-mereka yang mau ke Amerika untuk ujian GMAT atau TOEFL atau IELTS, mereka sampai seperti itu. Di Indonesia kita jarang mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Saya juga tahu waktu saya pertama kali mulai mengajar di Zhejiang University China, kita ada diskusikan bagaimana untuk meningkatkan sistem pendidikan di China. Cina sih pendekatannya cukup pragmatik ya. Mereka hanya melihat sekarang yang namanya sistem ranking universitas dunia itu seperti apa yang dinilai. Nggak terlalu banyak diskusi sih, langsung aja sistemnya
sistem penilaian barat ini dijadikan semacam KPI. Jadi mereka cuma meniru. Cuman pembedanya mungkin ini. Di waktu mereka meniru menerapkan sistem ini sebagai KPI mereka, paralel mereka coba mendevelop style mereka sendiri ya. Dan pelan-pelan nanti style ini akan dirubah atau KPI ini akan dirubah disesuaikan dengan kondisi. Saya pernah menjadi advisor, menjadi konsultan salah satu BUMN terbesar di China. Waktu itu kan ada program pemerintah tentang inovasi ya. Bagaimana mendrive inovasi di China. Programnya hampir 10 tahun di situ. Baik di universitas, semua orang bicara tentang inovasi. Di semua perusahaan, orang-orang juga bicara tentang inovasi. Di waktu kick off untuk mendrive inovasi di perusahaan BUMN ini, statement dari CEO-nya buat saya menarik. Karena dia bicara dengan quotation daripada salah satu profesor inovasi yang terkenal di China waktu itu, yang dia bilang, innovation is a hard work. Nah, ini buat saya yang 15 tahun di Jerman, didikan Jerman, itu jadi kaget loh. Tapi penjelasannya dia ya, yang namanya inovasi itu kan kita harus mencoba, sampai nanti ketemu jalannya loh, inovasi. Kita hubungkan lagi dengan konsepnya CAC, belajar. Itu kan intinya kan coba, ngulang, tiru, coba, ngulang, tiru. Sampai akhirnya kita menguasain, baru kemudian kita meng-create style kita sendiri. Baru kemudian kita berinovasi. Ini suatu pendekatan yang sangat berbeda dengan konsep-konsep barat yang terutama yang kita kenal di Indonesia ini. Bicara tentang inovasi, tentunya terutama di Indonesia, Cina itu memberikan suatu alternatif. Karena caranya dia berinovasi, itu berbeda loh dengan pendekatan-pendekatan barat. Dan sekarang kita ngelihat hasilnya, perusahaan-perusahaan Cina yang masuk dalam the most innovative company in the world, itu kan panjang, daftarnya semakin lama semakin banyak kan dilihatnya. Kebetulan waktu saya coba dalam beberapa internet group, ada satu konsep tentang Chinese innovation yang menarik. Dia bicara tentang the 5C of Chinese innovation. Di mana kalau bicara tentang 5C of innovation, yang pertama-tama itu kata-katanya adalah tentang kopi di sini. Yang berarti inovasinya di China itu dimulai dengan mengkopi, meniru, mengimitasi kopi. Tapi di sini kita juga bicara tentang kompetisi. Jadi ada kopi, kemudian ada kompetisi yang luar biasa di China. Jadi yang namanya ngopi bukan sesuatu yang unik, semua orang ngopi. Karena semua orang kopi, persaingannya itu tough sekali. Dan dalam persaingannya ini nanti pertanyaannya apa? Tentunya kalau waktu kita ngopi ya, nggak mungkin bisa sama kan dengan yang aslinya. Dalam proses ngopinya ini kan pertanyaannya, siapa yang bisa mengkombinasikan? Karena kan dalam proses kopinya itu kan akan ada constraint ya, ada beberapa batasan kan. Kan jaganya itu adalah harga kan. Kalau kita begitu jaga harga kan banyak function tidak bisa dipakai kan. Banyak kualitas akhirnya harus di-drop kan. Berarti bagaimana mengcopy dalam suatu situasi kompetisi yang kita mesti ngetes, nyoba apa yang perlu dikombinasikan dengan suatu limitasi tertentu. Itu tough, itu tidak mudah. Mereka agak sedikit dibantu dengan karakteristik yang unik dari customer-customer Cina. Yang mana kalau kita tahu orang Cina, itu pada dasarnya orang-orang yang tidak takut repot, tapi sensitif terhadap harga. Dan untuk mendapatkan harga yang optimal, Chinese customer mau untuk bereksperimen di dalamnya. Ini yang memberikan suatu kesempatan untuk para perusahaan-perusahaan di China melakukan eksperimen dan berkompetisi sampai menemukan resep yang terbaik dan hanya the best of the best nantinya menemukan hal ini. Yang menarik lagi buat saya konsep daripada kopi, kemudian imitate, combination, itu saya temukan juga dalam penelitian-penelitian yang saya lakukan mengenai bagaimana orang Cina deal dengan unfamiliar situation, deal dengan cultural differences. Penelitian kita sempat memenangkan beberapa award juga dari pemerintah Cina di dalamnya. Yang mana yang kita temukan di sini, salah satu langkah penting untuk belajar deal dengan cultural differences, ini adalah step kedua yang disebut imitate. Saya pernah mengirim mahasiswa PhD saya, orang Cina, untuk melakukan penelitian selama 3 bulan di Jerman. Sewaktu dia kembali, saya dapat feedback yang cukup positif dari supervisornya dia. Saya tanya ke dia, bagaimana kamu menyesuaikan diri dengan orang Jerman? Bagaimana kamu mengerti tentang orang Jerman? Mahasiswa saya ini bicara, yang saya lakukan dari hari pertama, saya coba perhatikan dan catat semua yang orang Jerman lakukan. Dan saya coba tiru itu semua yang mereka lakukan di dalamnya. Jadi dia benar-benar imitate, kemudian dia follow. Tentunya nantinya semuanya akan adapt ya.
Dan terakhir, kalau orang Cina kan ada konsep maximize common ground. Tapi yang berbeda di sini adalah imitate di dalamnya. Dalam satu langkah awal untuk belajar sesuatu, untuk mengerti sesuatu, itu diimitasi dulu, baru nanti dimengerti. Terakhir mungkin sebagai summary ya, kalau kita ngelihat salah satu perusahaan Cina sekarang yang sukses, mungkin kita tahu adalah Tencent-nya. Tencent dengan WeChat-nya dia dan WePay. Kalau kita melihat dari flashback lagi dalam sejarahnya, awalnya kan dia mengimitate ICQ kan. Tapi Tencent kan menjadi salah satu perusahaan paling inovatif di dunia dan salah satu perusahaan Cina yang paling sukses di bidang IT. Dia dari mengimitasi, tapi dia bukan mengimitasi hanya mengimitasi loh. Dia mengoptimalkan proses imitasinya. Dia mengoptimalkan fitur-fiturnya. Kemudian dia mengembangkan lebih lanjut sehingga dia menjadi besar seperti sekarang ini. Dan dari awal dia sudah memperhatikan bahwa suatu produk, suatu teknologi itu harus ada orang yang bayar, yang pakai harus bayar. Itu yang membuat dia sampai hari ini sukses sebagai suatu company yang continuously berinovasi. Dan dia pada dasarnya adalah boleh dibilang kayak tukang kopi yang survive dengan suatu kompetisi yang sangat tough. Berhasil menemukan suatu kombinasi yang cocok, bisa tetap kreatif dengan limitasi-limitasi yang harus dihadapi. Dan tentunya di sana dia dibantu dengan faktor Chinese customer yang sangat luas, yang mau bereksperimen selama murah, yang demanding dengan feature yang banyak di dalamnya, tapi juga yang tidak takut repot. Oke, nanti mungkin kita lihat lagi apa yang kita bisa belajarin dari sini untuk Indonesia di video berikutnya. Thank you.